Ya, selamat berjumpa lagi di Aris Channel Opini, membangun opini publik yang sehat dan berwawasan. Kali ini kita akan membahas terkait korupsi, di mana 2 hari yang lalu ada sebuah berita bahwa Bapak Gus Yakut Kholil, di mana beliau adalah mantan Menteri Agama periode Kabinet Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Jokowi, di mana Pak Gus Yakut Kholil ditetapkan sebagai tersangka tanggal 9 Maret tahun 1926 oleh KPK. KPK menyita aset diperkirakan kurang lebih dari 100 miliar. Nah, yang menarik di sini terkait suatu reaksi dari Ormas Banser yang saya lihat dan saya tonton di media adalah sebuah ketidakpuasan atau rasa ketidakingginan, sebuah reaksi dari Ormas Banser yang melakukan semacam intimidasi atau protes terhadap badan institusi KPK, di mana inspirasi yang disampaikan oleh Banser menyampaikan kepada KPK agar beliau Bapak Gus Yakut Kholil tidak ditahan atau tidak jadi tersangka. Kalau opini saya, memang kita sebagai warga negara yang baik, taat akan hukum, seidealnya dan sebaiknya kita harus menjalani prosedur atau proses yang dilakukan oleh KPK. Tentunya kita sebagai masyarakat memang kadang pro dan kontra, dan kadang juga kita diberikan informasi baik itu media maupun sebagai influencer untuk memberitakan bahwa ketidakadilan atau semacam ketidakpastian hukum, bahwa KPK diberi narasi memberikan keputusan yang tidak adil, bahwa sampai detik ini, sampai hari ini belum ada yang anarkis. Kita sudah bersepakat negara tidak boleh tunduk kepada ormas yang memang kalau betul-betul negara dalam berdiri kokoh di kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi menurut saya jangan terlalu reaktif Ormas Banser. Saya tahu selama ini Ormas Banser adalah ormas yang baik, ormas yang tegas, dan ormas pembela keadilan. Nah, pada kesempatan inilah saya kira idealnya Ormas Banser memperlihatkan atau menunjukkan rasa sportivitas ormas itu seperti apa. Walaupun kita tidak merasa puas akan hasil sebuah keputusan dan memang itu fakta dan memang itu ada data, kita harus menerima. Sebagai anggota ormas yang sadar dan berakhlak, marilah kita junjung kesadaran hukum, dan kita juga berharap kepada Bapak Gus Yakut, marilah jalani hukum kalau memang itu sudah ada data, ada pembuktian dan valid semua dan sesuai prosedur Bapak Gus Yakut Kholil untuk meredakan anggota Ormas Banser. Kalau memang beliau terbukti, marilah, saya rasa Bapak Gus Yakut menertibkan atau memberikan arahan agar tidak terjadi bentrok antara institusi negara dengan pihak ormas. Marilah kita berharap dan berdoa agar supaya para pemimpin-pemimpin pemerintah kita terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Mungkin sampai di sini, semoga kita sehat selalu.